dihina, tukang pel dilarang sentuh Jet. 1 jam kemudian, CEO cantik ini menangis menyesal. Dia tidak sadar, taruhan mustahil yang baru saja ia ucapkan akan membalikan dunianya, dan pria yang baru saja ia rendahkan, justru akan menjadi bos barunya. Selamat datang kembali di Ken Arok Productions, tempat di mana cerita-cerita yang tidak terduga menemukan takdirnya. Sebelum kita masuk ke dalam kisah Ilham dan Amira, jangan lupa untuk terus mendukung saluran ini agar kami bisa terus bersemangat menyajikan cerita-cerita terbaik untuk Anda. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe dan selalu setia di saluran ini, kami doakan semoga Anda semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian sedang menikmati cerita ini dari daerah mana saja? Dari Sabang sampai Merauke, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Insya Allah, doa-doa baik yang kita panjatkan bersama akan terkabul atas kehendak Tuhan semesta alam. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah hanggar jet pribadi yang megah di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kemewahan adalah pemandangan yang biasa. Lantai marmer putih bersih memantulkan cahaya lampu yang terang benderang, begitu mengilap hingga Anda bisa bercermin di atasnya. Puluhan jet pribadi berjejer rapi, masing-masing seharga ratusan miliar rupiah, berkilauan seperti permata yang dipoles. Di tengah kemewahan yang membutakan itu, ada sesosok pria yang seolah tidak terlihat. Namanya Ilham. Usianya mungkin di pertengahan 30-an, mengenakan seragam biru dongker sederhana seorang petugas kebersihan. Tangannya dengan mantap mendorong alat pel, membersihkan noda yang bahkan nyaris tak kasat mata. Ilham bekerja dalam diam. Gerakannya teliti, teratur, seolah dia sedang melakukan sebuah ritual penting. Dia tidak pernah memandang ke atas. Kepalanya selalu tertunduk, fokus pada lantai yang harus tetap sempurna. Dia adalah bayangan di antara para raksasa besi yang terbang. Di sisi lain hanggar, suasana kontras begitu terasa. Hiruk-pikuk dan ketegangan memancar dari sekelompok orang berseragam teknisi yang rapi. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang wanita yang menjadi pusat perhatian. Dialah Amira. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, dia adalah CEO dari Amira Group, salah satu konglomerasi terbesar di negara ini. Kecantikannya setajam penampilannya. Setelan kerja termahal membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan matanya menatap tajam penuh kuasa. Saat ini, mata tajam itu sedang memancarkan amarah. Saya bayar kalian semua bukan untuk mendengar kata, tidak bisa. Suara Amira, meski tidak berteriak, terdengar begitu dingin dan menusuk, membuat para teknisi senior itu tertunduk takut. Di depan mereka, berdiri jet pribadi terbaru milik Amira. Pesawat termewah, tercanggih, yang baru tiba minggu lalu. Dan pagi ini, di saat Amira sangat membutuhkannya, mesin pesawat itu mati total. Tidak mau menyala. Ilham, dari jarak sekitar 20 meter, berhenti sejenak. Dia bisa mendengar nada frustrasi dalam suara wanita itu. Dia melirik sekilas ke arah jet baru yang gagah itu, lalu kembali fokus pada alat pelnya. Dia sudah terbiasa dengan drama orang-orang kaya. Itu bukan urusannya. Baginya, yang penting lantai ini bersih sebelum jam kerjanya selesai. Jarum jam di dinding hanggar yang besar itu terus berdetak. Tik, tok. Setiap detiknya terdengar seperti palu yang menghantam gendang telinga Amira. Waktu adalah musuhnya. Ini bukan sekadar penerbangan rutin. Hari ini adalah penentuan. 1 jam dari sekarang, Amira harus sudah duduk di ruang rapat sebuah gedung pencakar langit di Singapura. Sebuah kesepakatan bernilai triliunan rupiah, kesepakatan terbesar dalam sejarah Amira Group, akan ditandatangani. Para investor lama yang terkenal kaku dan disiplin sudah menunggunya. Ini adalah puncak dari negosiasi selama 6 bulan yang menguras tenaga dan pikiran. Jika dia terlambat, jika dia tidak muncul tepat waktu, kesepakatan itu batal. Bukan hanya kerugian finansial yang akan dia tanggung, tapi ini soal harga diri. Reputasinya sebagai pemimpin muda yang selalu presisi dan sempurna akan hancur lebur. Para pesaingnya di Jakarta akan bersorak melihatnya tersandung. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Amira membentak lagi,
wajahnya memerah menahan amarah. Panggil semua orang. Panggil teknisi terbaik yang kalian punya. Teknisi senior yang memimpin tim itu akhirnya memberanikan diri. Sudah, Bu Amira. Masalahnya, ini adalah sistem baru. Ada indikasi kerusakan pada sistem kelistrikan utama yang terhubung ke panel kendali. Kami tidak bisa membongkarnya tanpa alat khusus. Ini di luar kemampuan kami untuk perbaikan cepat. Jadi maksudmu aku harus membatalkan rapatku? Desis Amira, suaranya rendah namun penuh ancaman. Bukan begitu, Bu, tapi... Cukup. Amira memotong. Dia memandang ke sekeliling hanggar, matanya menyapu setiap sudut dengan frustrasi. Keputusasaan mulai menggerogoti sikap tenangnya. Dia menoleh ke asistennya, siapkan jet cadangan. Asisten pribadinya, seorang wanita muda yang tampak gugup, menjawab dengan suara bergetar. Maaf, Bu. Jet yang satu lagi sedang dalam jadwal perawatan bulanan penuh. Mesinnya sedang dibongkar. Tidak akan siap. Amira terdiam. Dia benar-benar terpojok. Seluruh kekayaannya, seluruh kekuasaannya, terasa tidak ada artinya saat menghadapi tumpukan logam mati di depannya ini. Dia menendang ban pesawat itu dengan frustrasi, tidak peduli sepatu mahalnya akan lecet. Saya tidak mau tahu. Hidupkan jet itu sekarang. Teriaknya, suaranya menggema di seluruh hanggar. Para teknisi hanya bisa saling pandang, lalu menunduk pasrah. Mereka sudah menyerah. Dari sudut hanggar, Ilham menghentikan gerakan alat pelnya. Dia telah mendengar dan melihat semuanya. Awalnya, dia tidak peduli pada amukan wanita kaya itu. Tapi perhatiannya kini tertuju pada sesuatu yang lain. Saat Amira menendang ban pesawat dengan marah, Ilham menyipitkan matanya. Tepat di dekat roda pendaratan depan, di bawah badan pesawat yang mulus itu, ada sebuah panel kecil. Panel akses sekunder untuk sistem kelistrikan. Bagi mata orang awam, atau bahkan bagi teknisi yang sedang panik, panel itu tampak normal. Tapi tidak bagi Ilham. Dia melihatnya dengan jelas, panel itu tidak tertutup rapat. Sedikit terbuka, mungkin hanya selisih 1 milimeter. Celah kecil itu cukup untuk membuat sensor keamanan otomatis pesawat mengunci seluruh sistem. Sebuah kesalahan sepele, mungkin akibat pemeriksaan terakhir yang kurang teliti, namun berakibat fatal pada sistem penyalaan. Ilham menghela napas. Dia tahu persis masalahnya. Dia juga tahu cara memperbaikinya. Mungkin tidak sampai 30 detik. Haruskah dia diam saja? Tentu saja. Itu pilihan termudah. Dia hanya tukang pel. Itu bukan urusannya. Dia ada di sini untuk bersembunyi, bukan untuk pamer. Membiarkan wanita sombong itu ketinggalan pesawatnya mungkin akan memberinya sedikit kepuasan. Tapi kemudian dia melihat lagi ke arah jet itu. Sebuah mesin yang indah, sebuah karya teknologi yang sempurna, kini tidak berdaya karena keteledoran kecil. Ada rasa sakit di dalam hatinya melihat burung besi itu diperlakukan salah. Setelah pergulatan batin singkat, Ilham membuat keputusan. Dia mendorong pelan embernya, berjalan mendekati kerumunan itu. Bukan ke arah Amira, tapi dia mencoba mendekati teknisi senior. Maaf, Bu. Suara Ilham pelan, nyaris berbisik. Namun di tengah keheningan tegang setelah teriakan Amira, suaranya terdengar jelas. Amira, yang sedang memijat pelipisnya, langsung berbalik. Matanya yang tajam memindai Ilham dari atas ke bawah. Dia melihat seragam lusuh, tangan yang memegang gagang pel, dan wajah yang biasa saja. Emosinya yang sudah di ujung tanduk, kini menemukan sasaran empuk. "Hai, bentaknya, suaranya naik 1 oktav. Tukang pel. Siapa yang memberi izin kamu bicara? Siapa yang suruh kamu mendekat ke sini?" Ilham sedikit terkejut, dia mundur selangkah. "Kamu dilarang sentuh jet ini. Mengerti?" Amira melangkah maju, menunjuk tepat ke wajah Ilham. "Tangan kotormu itu, lap kotoranmu itu, jangan sampai menggores catnya. 1 goresan saja, gajimu 100 tahun tidak akan cukup untuk membayarnya. Sana pergi. Kembali ke toilet atau dimanapun tempatmu seharusnya." Semua orang terdiam. Para teknisi menunduk, tidak berani membela, namun juga merasa malu melihat pemandangan itu.
Asisten Amira tampak pucat. Ilham hanya berdiri mematung. Hinaan itu tajam, tetapi dia menerimanya dengan wajah datar. Matanya tidak lagi menatap Amira, tapi kembali terpaku pada panel kecil di bawah pesawat itu. Hinaan Amira yang pedas itu menggantung di udara hanggar yang luas. Para teknisi menelan ludah, tidak nyaman. Mereka mengira Ilham akan segera berlari pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Wajar jika seorang tukang pel dimarahi seperti itu oleh seorang CEO. Tapi Ilham tidak pergi. Dia tetap berdiri di tempatnya. Kepalanya yang tadi tertunduk, kini perlahan terangkat. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya tidak lagi menatap lantai. Matanya kini menatap lurus ke arah Amira. Tatapan itu aneh. Tidak ada kemarahan, tidak ada ketakutan. Hanya ada ketenangan yang solid, sedalam lautan. Lalu, dia berbicara lagi. Suaranya tetap pelan, namun di tengah keheningan yang tegang itu, setiap kata terdengar sangat jelas. Saya bisa memperbaikinya. Satu kalimat sederhana. Bukan permintaan, bukan pula pertanyaan. Itu adalah sebuah pernyataan fakta. Selama sedetik, Amira membeku. Dia mengira salah dengar. Tapi kemudian, realitas dari apa yang baru saja terjadi merasukinya. Seorang tukang pel. Baru saja dihina habis-habisan. Berani menatap matanya dan berkata bahwa dia bisa melakukan apa yang satu tim teknisi ahli tidak bisa lakukan. Tawa Amira meledak. Bukan tawa geli, tapi tawa yang dingin, penuh penghinaan dan ejekan. Kamu? Katanya sambil menunjuk Ilham, tawa sinisnya masih tersisa. Kamu? Tukang pel? Kamu bahkan mungkin tidak tahu bedanya hidung pesawat dengan ekornya. Kamu mau memperbaikinya? Pakai apa? Kain pel MU itu? Dia menoleh ke arah para teknisinya. Kalian dengar itu? Mungkin kita salah rekrut tim selama ini. Kita seharusnya mempekerjakan semua tukang pel di bandara ini. Ilham tidak bergeming. Dia hanya menunggu. Melihat Ilham yang diam dan tidak lari, Amira semakin marah. Dia merasa dipermainkan. Dalam keputusasaannya yang memuncak, waktu terus berjalan, Singapura menantinya, dan karirnya di ujung tanduk, dia memutuskan untuk mengakhiri dagelan ini. Dia akan memberikan pelajaran terakhir pada pria ini. Dia akan mempermalukannya di depan semua orang, sehingga Ilham tidak akan pernah berani menunjukkan wajahnya lagi. Amira melangkah maju, jaraknya kini hanya 1 meter dari Ilham. Baik, serunya dengan suara lantang, agar semua orang di hanggar mendengarnya. Kamu mau bermain jadi pahlawan? Aku layani. Dia merentangkan tangannya, menunjuk ke arah jet yang mati itu. Dengar semuanya. Jika jet ini hidup oleh tanganmu, seluruh hartaku untukmu. Dia berhenti sejenak, lalu tertawa lagi. Ah, tidak, hartaku terlalu banyak untuk orang sepertimu. Dia menatap Ilham lekat-lekat, memberikan taruhan yang lebih realistis, menurutnya. Tapi saya pastikan jika kamu, seorang tukang pel, bisa menghidupkan mesin ini, kamu akan jadi bos saya. Amira tersenyum miring. Silakan. Coba kalau bisa. Tunjukkan pada kami semua kehebatanmu, Tuan Insinyur. Dia melipat tangannya di dada, memberi isyarat pada para teknisinya untuk minggir, memberikan jalan bagi Ilham menuju pesawat itu. Taruhan yang mustahil itu telah diucapkan. Seluruh mata di hanggar itu kini tertuju pada satu orang. Ilham, si tukang pel. Amira masih berdiri dengan angkuh, bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. Para teknisi bergeser, memberi jalan, wajah mereka penuh rasa kasihan campur rasa ingin tahu. Mereka semua menunggu. Menunggu Ilham berbalik badan dan lari karena malu. Menunggu dia memohon maaf atas kelancangannya. Tapi Ilham tidak melakukan semua itu. Dengan ketenangan yang membingungkan, dia meletakkan gagang alat pelnya di lantai. Dia tidak membantingnya, dia meletakkannya dengan rapi. Seolah-olah dia sedang beralih dari satu tugas ke tugas lainnya. Dia tidak memandang Amira. Dia tidak memandang para teknisi yang menatapinya. Matanya hanya tertuju pada satu titik di bawah badan pesawat. Lalu, dia berjalan. Langkahnya stabil, tidak terburu-buru, namun penuh tujuan. Dia berjalan lurus melewati Amira, yang senyumnya sedikit memudar melihat ketenangan pria itu.
Ilham berjongkok tepat di depan roda pendaratan depan, di tempat yang sama di mana Amira tadi meluapkan amarahnya. Tangan kanannya, yang oleh Amira disebut kotor, merogoh saku celana seragamnya. Semua orang menahan napas. Apa yang akan dia keluarkan? Obeng? Tang? Bukan. Ilham hanya mengeluarkan sepotong kawat tipis dan kecil, yang sudah sedikit bengkok. Benda yang mungkin dipungutnya dari lantai di suatu tempat. Dengan ketangkasan yang tidak disangka-sangka, jari jemarinya yang kasar namun stabil itu bekerja. Dia tidak membongkar apapun. Dia hanya menggunakan kawat kecil itu untuk mengungkit sesuatu di dalam celah panel yang nyaris tak terlihat itu. Ada sebuah gerakan kecil di dalam panel, sebuah pergeseran logam yang nyaris tak kentara. Kemudian, dengan satu gerakan sentakan yang cepat dan penuh perhitungan, Ilham mendorong panel itu dengan telapak tangannya. Terdengar bunyi pelan namun mantap saat panel itu terkunci sempurna di tempatnya. Rapat, presisi, seperti seharusnya. Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 30 detik. Ilham berdiri. Dia menepuk-nepuk debu di lutut seragamnya. Dia tidak berbalik untuk melihat Amira. Dia hanya menoleh ke arah kokpit, di mana sang pilot telah mengamati seluruh drama itu dari balik kaca tebal. Ilham menatap lurus ke mata pilot itu. Dia tidak berteriak. Dia hanya mengangkat dagunya sedikit, sebuah isyarat yang jelas. "Coba nyalakan sekarang, Pak," katanya. Suaranya tenang, datar, namun penuh perintah. Di dalam kokpit, pilot yang kebingungan itu menatap Ilham sejenak. Dia lalu memandang ke arah Amira, yang masih berdiri angkuh, seolah menunggu kegagalan si tukang pel. Pilot itu berada di posisi yang aneh. Terjebak di antara perintah sang CEO dan keyakinan aneh dari seorang petugas kebersihan. Namun, dia sudah kehabisan pilihan. Sambil menghela napas pasrah, dia mengangkat tangannya ke panel kendali. "Baiklah, kita coba," gumamnya pada diri sendiri, lebih untuk memenuhi formalitas sebelum melaporkan kegagalan total. Jemarinya menekan tombol-tombol dalam urutan yang benar. Tombol penyalaan mesin. Hening. 1 detik. 2 detik. Amira baru saja akan membuka mulutnya untuk melontarkan ejekan terakhir. Tetapi kemudian, sesuatu terjadi. Bukan ledakan. Bukan suara batuk-batuk mesin yang gagal. Melainkan sebuah desingan pelan. Suara wiring elektronik yang tadinya mati total, kini terdengar. Lampu-lampu indikator di dashboard kokpit yang tadinya gelap gulita, satu persatu mulai menyala. Hijau. Kuning. Hijau. Para teknisi terbelalak. Itu suara sistem yang menyala. Desingan pelan itu semakin kencang, berubah menjadi siulan tajam, dan kemudian roar. Bukan raungan yang tersendat. Bukan suara mesin sakit. Tapi sebuah raungan yang bulat, bertenaga, dan stabil. Mesin jet nomor 1 telah menyala sempurna. Disusul sepersekian detik kemudian oleh mesin nomor 2. Getaran dari 2 mesin raksasa itu kini terasa di lantai marmer, merambat naik ke sepatu setiap orang. Suara bising yang memekakan telinga itu memenuhi seluruh hanggar, menggetarkan setiap tulang rusuk. Semua orang ternganga. Para teknisi senior, orang-orang yang telah menghabiskan puluhan tahun dengan mesin, menatap tidak percaya. Wajah mereka pucat. Alat-alat canggih mereka yang bernilai miliaran rupiah tidak bisa mendeteksi apapun. Tapi seorang tukang pel dengan sepotong kawat kecil berhasil. Dan Amira. Senyum sinis di wajahnya telah lenyap, seolah-olah ditelan oleh raungan mesin jet. Matanya yang tajam kini melebar. Mulutnya yang biasa mengeluarkan perintah-perintah tegas, kini terbuka sedikit dalam keterkejutan total. Dia menatap Ilham, lalu ke mesin jet, lalu kembali ke Ilham. Dunianya, pemahamannya tentang tatanan alam semesta, di mana dia adalah puncak dan Ilham adalah dasar, baru saja hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu, Ilham tetap tenang. Raungan mesin seolah tidak memengaruhinya. Dia tidak menunggu pujian. Dia tidak meminta pengakuan. Dia hanya berbalik badan dengan tenang, berjalan kembali ke tempat dia meletakkan alat pelnya. Dia mengambil gagang pel itu, seolah-olah tugasnya yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dia berhenti sejenak di sebelah Amira yang masih mematung, menatap lurus ke depan. "Sudah beres, Bu," katanya pelan, nyaris tak terdengar di antara deru mesin,
namun Amira mendengarnya dengan jelas. Selamat jalan. 1 jam kemudian, jet Gulfstream G700 itu melesat mulus di ketinggian 40.000 kaki, menembus awan menuju Singapura. Di dalam kabin pribadi yang berlapis kayu mahal dan kulit lembut, Amira duduk sendirian. Keheningan di dalam kabin begitu pekat, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam pikirannya. Di depannya, di atas meja mahoni yang mengilap, tergeletak dokumen-dokumen penting untuk rapat triliunannya. Tapi Amira tidak menyentuhnya. Matanya menatap kosong keluar jendela, kehamparan awan biru yang tak berujung. Dia berhasil terbang. Dia tidak akan terlambat. Dia telah memenangkan pertempuran melawan waktu. Tapi dia merasa kalah. Wajah tenang Ilham terus terbayang di pelupuk matanya. Cara pria itu berjalan. Cara dia berjongkok. Cara dia memegang sepotong kawat. Dan yang paling menghantuinya, tatapan mata pria itu saat berkata, "Coba nyalakan sekarang, Pak." Tidak ada ketakutan. Tidak ada keraguan. Itu bukan tatapan seorang tukang pel yang baru saja memenangkan taruhan gila. Itu adalah tatapan seorang ahli yang baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan rutin. Dan kalimat terakhirnya, "Selamat jalan." Itu bukan ucapan selamat. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah penegasan bahwa Ilham tahu persis apa yang telah dia lakukan. Amira merasa taruhan yang dia ucapkan dengan sombong, "Kamu akan jadi bos saya," kini terdengar seperti kutukan yang menggantung di lehernya. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa dia bekerja sebagai tukang pel? Apakah dia mata-mata yang dikirim pesaingnya? Atau sesuatu yang jauh lebih rumit? Rasa malu atas hinaannya yang kejam kini bercampur dengan rasa takut yang dingin. Dia, Amira, sang CEO brilian yang selalu mengendalikan segalanya, baru saja membiarkan seorang pria misterius menyentuh aset terpentingnya. Dia bahkan tidak tahu nama lengkapnya. Amira meraih telepon satelit di sisinya. Jari-jarinya yang lentik menekan sebuah nomor panggilan cepat. Di seberang sana, asisten eksekutifnya di Jakarta langsung mengangkat. "Iya, Bu Amira." Suara Amira terdengar datar dan dingin, tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. "Ada seorang tukang pel di Hanggar Halim. Namanya Ilham. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Cari." Asisten itu terdiam sejenak, bingung dengan perintah mendadak itu. "Baik, Bu. Cari untuk apa ya, Bu?" "Saya tidak mau tahu bagaimana caramu," desis Amira. "Gunakan semua sumber daya kita. Periksa catatan kepegawaian perusahaan kebersihan itu. Periksa kamera pengawas. Hubungi koneksi kita di kepolisian jika perlu. Bongkar masa lalunya. Saya mau tahu siapa dia, dari mana asalnya, apa yang dia makan tadi pagi, dan kenapa dia bisa tahu cara memperbaiki mesin jet saya. Saya mau laporan lengkapnya di meja saya, sebelum saya kembali ke Jakarta malam ini." Amira menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dia bersandar di kursinya. Rapat di Singapura kini terasa tidak penting lagi. Yang terpenting adalah mengungkap misteri pria bernama Ilham. Malam itu, Jakarta bermandikan cahaya jutaan lampu. Rapat di Singapura berjalan lancar. Amira berhasil mendapatkan kesepakatan triliunan itu. Secara teknis, ini adalah hari kemenangan terbesarnya. Namun, di dalam penthouse mewahnya di puncak gedung Amira Tower, sang CEO sama sekali tidak merasa menang. Dia belum berganti pakaian sejak kembali dari bandara. Setelan kerjanya terasa kaku. Pikirannya terus kembali ke hanggar, ke wajah tenang tukang pel itu. Pintu ruang kerjanya terbuka pelan. Asisten pribadinya masuk, wajahnya terlihat lelah dan sangat pucat. Dia membawa sebuah tablet. Saya dapatkan informasinya, Bu Amira," kata asisten itu dengan suara pelan, seolah takut dengan apa yang akan dia sampaikan. Amira tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengambil tablet itu dari tangan asistennya. Di layar, sebuah berkas digital terbuka. Di bagian atas, ada sebuah foto KTP. Pria di foto itu tampak lebih muda, rambutnya rapi, matanya tajam dan penuh keyakinan. Tapi Amira mengenalinya. Itu adalah Ilham. Nama lengkap, Ilham Wisesa. Amira mulai membaca ke bawah, dan baris demi baris, napasnya terasa semakin sesak. Data itu menceritakan sebuah kisah yang mustahil.
Ilham Wisesa bukan tukang pel. Pria itu adalah lulusan terbaik dari jurusan teknik penerbangan. Dia adalah peraih beasiswa penuh. Dia adalah mantan insinyur kepala di Dirgantara Nusantara, perusahaan kedirgantaraan militer paling bergengsi di negeri ini. Jari Amira gemetar saat dia menggulir layar. Ilham Wisesa adalah otak di balik program jet tempur rahasia negara. Seorang jenius yang diakui di lingkaran elit insinyur global. Lalu, 5 tahun lalu, sebuah kata muncul di laporan itu, sabotase. Sebuah proyek prototipe vital mengalami kegagalan fatal saat uji coba. Penyelidikan internal menunjuk satu nama sebagai biang keladi, Ilham Wisesa. Laporan itu menuduhnya telah membocorkan data desain dan menerima suap. Dia dijebak. Dijadikan kambing hitam oleh rivalnya sendiri di perusahaan, seorang pria ambisius bernama Aldo. Ilham Wisesa kehilangan segalanya dalam sekejap. Lisensi penerbangannya dicabut. Namanya masuk daftar hitam di seluruh industri penerbangan global. Reputasinya hancur. Dia diadili, dan meskipun tidak cukup bukti untuk memenjarakannya, dia tetap dinyatakan bersalah oleh opini publik dan industri. Dia menjadi bangkrut, terhina, dan dibuang. Hati Amira mencelos. Dia kini mengerti. Laporan itu berlanjut. Ilham tidak pergi. Dia tidak melarikan diri. Dia hanya menghilang. Sampai akhirnya dia muncul kembali setahun lalu, mendaftar di sebuah perusahaan alidaya kecil sebagai petugas kebersihan. Perusahaan yang kebetulan memegang kontrak kebersihan untuk hanggar-hanggar mewah di Halim. Asisten itu akhirnya berani bersuara, "Bu, sepertinya dia sengaja ada di sana." Amira akhirnya mengangkat wajahnya. Dia bukan di sana karena tidak punya pilihan, bisik Amira pada dirinya sendiri. Dia di sana agar bisa tetap dekat dengan burung-burung besi yang dia cintai. Amira kini sadar. Pria itu tidak sedang mencari pekerjaan. Pria itu sedang bersembunyi di depan mata, mengamati, menunggu, dan mungkin sedang mengumpulkan bukti dalam diam untuk membersihkan namanya. Jauh dari gemerlapnya Amira Tower, di sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk dekat Halim, sebuah kamar kos sederhana berukuran 3x3 meter menjadi saksi bisu. Inilah dunia Ilham Wisesa yang sesungguhnya. Malam itu, Ilham baru saja selesai membersihkan diri. Dia duduk di sebuah kursi kayu tua, di depan meja belajar kecil. Kamar itu sempit, namun bersihnya luar biasa. Di dinding, alih-alih poster, tertempel beberapa lembar kertas berisi skema teknis rumit yang digambarnya sendiri dengan tangan. Di rak buku kecilnya, berderet buku-buku tebal tentang termodinamika dan avionik, buku-buku yang sama yang telah mengantarkannya ke puncak. Banyak yang akan bertanya, mengapa seorang jenius memilih menjadi tukang pel? Bagi Ilham, jawabannya sederhana. Itu adalah satu-satunya cara. Setelah dijatuhkan, dia tidak punya apa-apa. Tapi dia menolak untuk pergi. Dia menolak untuk menyerah pada industri yang telah membuangnya. Dia harus tetap dekat dengan mereka. Dengan pesawat. Menjadi tukang pel adalah kamuflase yang sempurna. Tidak ada yang memperhatikan seorang tukang pel. Tidak ada yang curiga pada pria yang mendorong ember dan kain pel. Seragam biru itu adalah jubah tembus pandangnya. Menjadi petugas kebersihan di hanggar itu adalah sebuah siksaan sekaligus anugerah. Setiap hari dia harus membersihkan lantai di bawah mesin-mesin yang seharusnya dia rancang. Dia harus melihat orang lain, teknisi-teknisi yang kemampuannya jauh di bawahnya, menyentuh badan pesawat yang sangat dia rindukan. Tapi di sanalah dia bisa bernapas. Dia bisa mencium bau khas bahan bakar jet. Dia bisa mendengar deru mesin saat lepas landas. Itu adalah udara bagi paru-parunya. Namun, ada alasan lain yang lebih dalam. Ilham tidak sedang bersembunyi. Dia sedang berburu. Selama setahun terakhir, dia bukan hanya mengepel lantai. Dia mengamati. Dia mendengarkan. Dia mencatat setiap detail kecil. Siapa berbicara dengan siapa. Rutinitas keamanan. Kelemahan sistem. Dia tahu, Aldo, pria yang telah menghancurkan hidupnya, kini memiliki koneksi bisnis di banyak maskapai dan layanan jet pribadi. Ilham tahu Aldo pasti akan melakukan kesalahan lagi. Dan Ilham berencana untuk ada di sana saat itu terjadi. Insiden dengan Amira pagi ini, itu di luar rencana. Dia benci menarik perhatian.
Dia seharusnya tetap diam di sudut. Tapi saat dia melihat panel yang terbuka itu, kesalahan konyol yang membuat seorang CEO arogan hampir kehilangan kesepakatan. Sesuatu di dalam dirinya tidak tahan. Itu adalah sebuah penghinaan terhadap kesempurnaan mesin. Kini, dia membuka laci mejanya yang terkunci. Di dalamnya, sebuah laptop tua dan buku catatan kecil. Isinya bukan kata-kata, melainkan barisan kode, tanggal, dan nama-nama. Dia sedang menyusun sebuah teka-teki. Dia sudah hampir menemukan bukti digital yang akan membersihkan namanya dan menjebloskan Aldo ke tempat yang seharusnya. Dia tahu, tindakannya pagi ini sangat berisiko. Amira pasti akan mencarinya. Tapi mungkin inilah jalannya. Badai yang baru saja dia ciptakan mungkin adalah satu-satunya cara untuk meruntuhkan dinding yang selama ini menghalanginya. Malam itu, tidur adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli oleh Amira. Dia berdiri di depan jendela kaca raksasa di penthouse-nya, menatap hamparan lampu kota Jakarta yang tampak seperti permadani permata. Biasanya, pemandangan ini memberinya rasa kuasa, rasa memiliki. Malam ini, dia merasa kecil. Di tangannya, tablet itu masih menyala, menampilkan foto Ilham Wisesa. Kemenangan triliunan rupiah di Singapura terasa hampa, menguap begitu saja. Seluruh pencapaiannya hari itu tertutup oleh rasa malu yang membakar. Setiap detail kejadian di hanggar pagi tadi berputar ulang di kepalanya, tetapi kini dengan kacamata kebenaran yang menyakitkan. Dia teringat bentakannya. Haiha, tukang pel. Tukang pel. Dia menyebut seorang insinyur jenius, otak di balik proyek pertahanan negara, sebagai tukang pel. Dia teringat hinaannya. Tangan kotormu itu. Kini dia tahu, tangan yang dia sebut kotor itu adalah tangan yang telah merancang keajaiban teknologi. Tangan yang sama, yang dengan sepotong kawat kecil, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh satu tim teknisi ahlinya. Dia teringat puncaknya. Gajimu 100 tahun tidak akan cukup untuk membayarnya. Amira memejamkan mata. Dia salah. Justru sebaliknya. Jasa yang telah diberikan Ilham pagi ini, menyelamatkan reputasinya, menyelamatkan kesepakatan triliunannya, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia bayar, bahkan dengan seluruh kekayaannya. Dia tidak hanya menghina seorang tukang pel. Dia telah menghina seorang jenius yang sedang teraniaya. Dia telah menendang seorang pria yang sudah jatuh. Dia, Amira, yang selama ini membanggakan diri atas kemampuannya menilai orang, telah melakukan kesalahan penilaian paling fatal dalam hidupnya. Kesombongannya telah membuatnya buta. Dan kemudian, dia teringat taruhannya yang mustahil. Jika kamu bisa menghidupkan mesin ini, kamu akan jadi bos saya. Kata-kata itu, yang dia ucapkan sebagai lelucon paling sarkastis, kini menggema di telinganya. Itu bukan lagi lelucon. Itu adalah sebuah janji. Sebuah ikatan yang terucap di depan banyak saksi. Amira berjalan mondar-mandir di ruangannya yang luas. Dia bukan hanya malu. Dia juga takut. Pria itu, Ilham, dia jelas bukan orang biasa. Dia memiliki kemampuan, dia memiliki rahasia, dan dia sedang dalam sebuah misi. Dan Amira, dengan keangkuhannya, baru saja menyeret dirinya sendiri ke tengah-tengah misi pria itu. Dia tidak bisa membiarkan ini. Dia tidak bisa kembali ke hanggar besok dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia berutang pada pria itu. Bukan hanya permintaan maaf, tapi sebuah jawaban. Amira berhenti. Dia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Aku harus menemuinya. Tapi bagaimana? Dia tidak bisa datang sebagai CEO Amira. Pria itu tidak akan mendengarkannya. Dia harus datang sebagai seseorang yang tahu kebenarannya. Dia harus datang sebagai Amira. Malam berikutnya, Amira tidak pergi ke kantor. Dia juga tidak pergi ke hanggar. Dia mengendarai mobilnya sendiri, sebuah sedan biasa yang dia simpan untuk saat-saat seperti ini, menyusuri jalan-jalan sempit di pinggiran Jakarta. Dia berhenti di depan sebuah rumah kos sederhana. Tidak ada yang mewah. Hanya sebuah bangunan tua dengan deretan pintu-pintu kamar yang berhadapan. Dia melangkah keluar dari mobilnya. Tanpa pengawal, tanpa asisten. Pakaiannya pun sederhana, hanya blus biasa dan celana panjang kain. Meski begitu, aura mahalnya tetap terasa,
membuatnya tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Dia menemukan kamar nomor 7, kamar Ilham. Dia berdiri di depannya sejenak, mengumpulkan keberanian. Dia mengetuk. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Ilham berdiri di sana. Dia tidak mengenakan seragam tukang pel. Dia hanya memakai kaos oblong biasa dan celana pendek. Dia sedang membaca, sebuah buku teknis tua terlihat di meja belakangnya. Melihat Amira, mata Ilham tidak menunjukkan keterkejutan. Hanya ada kewaspadaan. Seolah dia sudah menduga cepat atau lambat wanita ini akan menemukannya. "Bu Amira," katanya, suaranya datar. Dia bahkan tidak repot-repot memanggilnya, CEO. Amira merasa tenggorokannya kering. Semua naskah permintaan maaf yang dia susun di mobil, mendadak hilang. Dia hanya menatap pria di depannya. Pria yang sama yang dia hina, kini berdiri di kamar sempit yang bahkan lebih kecil dari kamar mandi di penthouse-nya. "Boleh saya masuk?" tanya Amira pelan. Ilham tidak menjawab, tapi dia melangkah mundur sedikit, memberikan ruang bagi Amira untuk masuk. Amira melangkah ke dalam. Ruangan itu sempit, namun sangat rapi. Matanya langsung tertuju pada skema-skema di dinding dan buku-buku di rak. Dia berbalik menghadap Ilham. "Saya datang bukan sebagai CEO Amira Group." Amira memulai, suaranya sedikit bergetar. "Saya datang untuk meminta maaf. Bukan hanya untuk hinaan saya di hanggar." Amira menarik napas dalam-dalam. "Saya minta maaf, Pak Ilham Wisesa." Nama lengkap itu menggantung di udara. Ilham mengangkat alisnya sedikit. "Jadi, wanita ini telah melakukan penyelidikannya." "Saya sudah membaca semuanya," lanjut Amira. "Tentang siapa Anda? Tentang Dirgantara Nusantara. Tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu." Amira menatap lurus ke mata Ilham. "Saya malu. Saya malu atas apa yang saya katakan, dan saya lebih malu lagi karena saya tidak mengenali siapa Anda." Ilham bersandar ke dinding, melipat tangannya di dada. Wajahnya masih sulit dibaca. "Anda sudah tahu," kata Ilham. "Lalu, Anda mau apa? Memberi saya sumbangan? Atau melaporkan saya karena sudah berbohong tentang identitas saya?" "Saya ingin tahu," kata Amira, mengabaikan sarkasme itu. "Kenapa? Kenapa Anda ada di sana? Seorang jenius seperti Anda, mengapa memilih menjadi tukang pel?" Ilham terdiam lama. Dia menatap keluar jendela kecil kamarnya, ke dinding bata bangunan sebelah. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 tahun ada yang bertanya, yang benar-benar tahu siapa dia. "Karena itu satu-satunya tempat saya bisa bernapas," kata Ilham pelan. Dan kemudian, dia bercerita. Dia menceritakan tentang pengabdiannya pada mesin terbang. Dia menceritakan tentang proyek jet tempur impiannya. Dan dia menceritakan tentang pengkhianatan itu. Tentang bagaimana Aldo, sahabatnya sendiri, orang kepercayaannya, menjebaknya dari belakang. Aldo mencuri datanya, menjualnya ke pesaing, lalu menimpakan semua kesalahan padanya. Dia tidak menceritakan detail perburuan dan bukti yang sedang dia kumpulkan. Dia hanya menceritakan rasa sakitnya. Rasa sakit kehilangan segalanya, karir, kehormatan, dan cintanya pada burung besi. "Saya tidak punya tempat lain untuk pergi," pungkas Ilham. "Saya harus tetap dekat dengan pesawat. Meski saya hanya bisa menyentuhnya dengan kain pel." Amira mendengarkan dalam diam. Setiap kata Ilham terasa seperti tamparan baginya. Dia kini mengerti. Pria di depannya ini bukan hanya seorang jenius. Dia adalah seorang pejuang yang terluka, yang menolak untuk mati. Amira meninggalkan kamar kos Ilham malam itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasa malu masih ada, tapi kini tertutup oleh sesuatu yang lebih kuat, kemarahan. Kemarahan atas ketidakadilan yang menimpa Ilham, dan kemarahan atas fakta bahwa sistem yang ada bisa menghancurkan talenta brilian seperti itu. Dia juga pergi dengan sebuah tekad baru. Pagi tadi, dia bertaruh dalam kesombongan. Malam ini, dia akan bertindak dalam keyakinan. Keesokan paginya, Amira Group Tower berdengung dengan energi yang berbeda. Sang CEO tiba lebih pagi dari biasanya. Wajahnya dingin, matanya fokus, dan langkahnya mantap. Dia tidak membalas sapaan, hanya memberi satu perintah kepada asistennya,
Kumpulkan semua dewan direksi dan kepala divisi di ruang rapat utama. 1 jam lagi. Wajib hadir, batalkan semua janji. 1 jam kemudian, ruang rapat dewan yang mewah itu penuh. Pria dan wanita paling berkuasa di perusahaan itu duduk dengan gelisah. Rapat darurat seperti ini hanya terjadi jika ada krisis besar. Amira masuk, berdiri di ujung meja, tidak duduk. "Selamat pagi," katanya. Suaranya memenuhi ruangan. "Saya panggil Anda semua ke sini bukan untuk membahas keuntungan kuartal ini. Itu semua berjalan baik." Dia berhenti, menatap satu persatu wajah di depannya. "Saya panggil Anda ke sini," lanjutnya, "karena kita telah berpuas diri. Kita kaya, kita besar, tapi kita lambat. Kita membeli teknologi, kita tidak menciptakannya. Dan kelemahan itu hampir merugikan kita triliunan rupiah kemarin." Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani menyela. "Mulai hari ini, Amira Group akan berubah," kata Amira dengan nada final. "Saya akan membentuk sebuah divisi baru, atau lebih tepatnya, sebuah posisi baru yang melintas di atas semua divisi." Dia menyentuh sebuah tombol di podium, dan layar besar di belakangnya menyala. Menampilkan sebuah jabatan. Chief Innovation Officer, Direktur Inovasi, Amira Group. Beberapa direksi saling berpandang, bingung. Posisi ini, jelas Amira, akan memiliki wewenang penuh untuk meninjau, mengaudit, dan merombak setiap sistem teknologi di perusahaan kita. Dari sistem keuangan, logistik, hingga divisi penerbangan pribadi kita. Dia akan melapor langsung, dan hanya kepada saya. Seorang direktur senior angkat bicara, "Amira, ini sangat mendadak. Siapa orang yang akan mengisi posisi sebesar ini? Kita butuh proses rekrutmen berbulan-bulan untuk mencari kandidat global." Amira menatap tajam direktur itu. "Saya tidak mencari. Saya sudah menemukannya. Dia adalah talenta terbaik yang pernah dimiliki negara ini. Seseorang yang kemampuannya berada puluhan tahun di depan kita. Seseorang yang telah disembunyikan dari kita terlalu lama." Amira mematikan layar. "Saya akan memperkenalkannya secara resmi besok. Siapkan peresmiannya," perintah Amira. Dia berjalan keluar ruangan, meninggalkan dewan direksi yang terdiam, dipenuhi ribuan pertanyaan. Begitu sampai di ruang pribadinya, Amira mengambil ponselnya dan menelepon satu nomor. Itu nomor Ilham. "Pak Ilham," katanya, kali ini suaranya lebih lembut namun tegas. "Saya tidak bisa mengembalikan 5 tahun hidup Anda yang hilang. Tapi saya bisa memberikan Anda panggung untuk mengambil kembali sisanya. Saya sudah menepati setengah janji saya. Sebuah posisi telah saya siapkan untuk Anda. Tapi saya tidak akan memaksa. Pilihannya ada di tangan Anda. Tetap bersembunyi di hanggar, atau bantu saya membersihkan nama Anda, dan pimpin inovasi di perusahaan saya. Besok pagi, jam 9. Di ruang dewan. Saya tunggu jawaban Anda." Pukul 9 pagi. Ruang rapat dewan Amira Group terasa dingin dan senyap. Sesuai perintah Amira, kursi-kursi terisi penuh oleh para eksekutif puncak. Mereka adalah orang-orang berpengaruh yang telah mengabdi puluhan tahun, memandang Amira, pemimpin muda mereka, dengan tatapan bertanya. Amira duduk di kursi utamanya. Dia tenang, namun ada ketegasan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Dia telah mempertaruhkan seluruh otoritasnya pada sebuah janji yang dia buat untuk seorang tukang pel. Dia melirik jam. Tepat. Pintu ruang rapat terbuka. Semua kepala menoleh. Ilham Wisesa melangkah masuk. Dia tidak lagi mengenakan seragam biru. Dia juga tidak mengenakan setelan mahal. Dia hanya memakai kemeja batik lengan panjang yang bersih dan rapi, disetrika licin. Rambutnya yang biasa tertutup topi kini tersisir rapi. Dia tampak berbeda. Bukan lagi bayangan di hanggar, namun juga bukan seorang direktur yang angkuh. Dia hanya melangkah masuk dengan ketenangan yang sama, seperti saat dia berjalan memperbaiki jet. Para direktur berbisik. "Siapa ini? Beraninya dia masuk ruang dewan tanpa diundang?" Ilham berjalan dan berdiri di samping Amira, menghadap meja besar itu. Matanya menyapu satu persatu wajah para direktur. Dan tiba-tiba, tatapannya berhenti. Di seberang meja, di antara para direktur senior,
Duduk seorang pria yang tampak paling muda kedua setelah Amira. Dia sangat karismatik, berpenampilan sempurna, dengan senyum percaya diri yang selalu menghiasi wajahnya. Dialah Aldo, Direktur Pengembangan Bisnis Amira Group. Bintang baru di perusahaan itu, yang dipercaya penuh oleh Amira untuk mengurus semua kesepakatan luar negeri. Pria yang sama yang menjebak Ilham 5 tahun lalu. Detik itu, senyum di wajah Aldo membeku. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia mengenali mata itu. Dia mengenali ketenangan yang menghanyutkan itu. Ini tidak mungkin. Ilham Wisesa, sahabat lama yang telah dia hianati dan buang, ada di sini, di ruang rapatnya. Amira berdiri. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kemarin saya sudah sampaikan, saya telah menemukan orang yang tepat untuk memimpin inovasi perusahaan kita. Inilah dia. Tunggu. Sebuah suara memotong Amira. Itu suara Aldo. Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berani memotong Amira di ruangannya sendiri. Aldo berdiri, tangannya gemetar, tapi dia berusaha menutupinya dengan kemarahan. Jarinya menunjuk lurus ke arah Ilham. Amira, apa yang kamu lakukan? Desis Aldo. Kamu tahu siapa orang ini? Kamu membawa siapa ke dalam rapat ini? Amira menatap Aldo, matanya dingin. Dia adalah direktur inovasi kita yang baru, Pak Aldo. Aldo tertawa. Tawa yang sumbang dan penuh kepanikan. Direktur? Ini lelucon. Semuanya, dengarkan saya. Pria yang berdiri di sebelah CEO kita ini, dia adalah mantan narapidana kasus sabotase. Ruangan itu seketika gempar. Dia pengkhianat. Dia aib industri dirgantara. Dan kamu mau memberinya akses ke seluruh data perusahaan kita, Bu Amira? Teriak Aldo. Dia telah melempar dadu. Teriakan Aldo menggema di ruang rapat. Mantan narapidana. Sabotase. Para direktur yang lain tersentak. Mereka mundur sedikit dari Ilham, seolah-olah dia adalah penyakit menular. Semua mata kini beralih dari Aldo ke Amira. Mereka menunggu sang CEO panik, membatalkan keputusannya, dan mengusir Ilham. Mereka menunggu Amira memperbaiki kesalahan fatalnya. Tetapi Amira tidak panik. Dia tidak bergerak. Dia hanya menatap Aldo dengan ekspresi yang sangat tenang, nyaris dingin. Keheningan yang dia ciptakan jauh lebih menakutkan daripada teriakan Aldo. Akhirnya, Amira angkat bicara. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Saya sudah tahu. Dua kata itu mendarat seperti batu. Aldo, yang tadinya merasa di atas angin, tertegun. Apa? Kamu tahu? Dan kamu tetap membawanya ke sini. Saya tahu tentang tuduhan sabotase itu, Pak Aldo. Lanjut Amira, matanya tidak pernah lepas dari wajah Aldo yang mulai berkeringat. Saya tahu nama Anda juga disebut-sebut dalam laporan itu. Sebagai saksi kunci yang memberatkan. Jantung Aldo berdebar kencang. Ini salah. Arah pembicaraan ini salah. Dan karena saya tahu, kata Amira sambil berjalan pelan mengitari mejanya, saya melakukan penyelidikan kecil tadi malam. Tentang Anda. Amira berhenti. Dan sekarang saya serahkan forum ini kepada Pak Ilham. Aldo menatap Ilham, panik. Ilham, yang sedari tadi diam, kini melangkah maju selangkah. Dia tidak membawa apa-apa, kecuali sebuah flash drive kecil di tangannya. Saya tidak di sini untuk membela diri dari masa lalu, kata Ilham, suaranya tenang namun berwibawa. Saya di sini untuk menunjukkan pada Anda semua, masa depan. Dia memasukkan flash drive itu ke laptop di podium. Di layar besar di belakangnya, bukan lagi jabatan Ilham yang muncul, melainkan barisan data dan diagram alir yang rumit. 5 tahun lalu, Ilham memulai, suaranya seperti seorang dosen. Proyek jet tempur gagal. Tuduhannya, saya menjual data. Ini adalah data yang sebenarnya, katanya, menunjuk ke layar. Ini adalah log transfer data dari server utama Dirgantara Nusantara. Dan ini adalah rekening bank di luar negeri yang menerima pembayarannya. Para direktur memicingkan mata. Data itu memang dicuri, lanjut Ilham. Tapi bukan oleh saya.
Data itu ditransfer dari sebuah komputer. Komputer yang tercatat atas nama Anda, Pak Aldo. Aldo membanting meja. Itu fitnah. Itu rekayasa. Kamu memalsukan data itu. Saya belum selesai, kata Ilham tenang. Mari kita bicara tentang kemarin. Jet pribadi Bu Amira. Anda tahu apa yang paling menarik? Ilham menampilkan gambar baru, foto panel kecil yang dia perbaiki. Ini bukan keteledoran, kata Ilham. Panel ini sengaja tidak ditutup rapat. Ini adalah sabotase kecil. Cukup kecil untuk membuat sistem gagal, tapi cukup mudah diperbaiki jika Anda tahu letaknya. Amira menatap tajam ke arah Aldo. Saya melacak catatan perawatan, lanjut Ilham. Tim yang memeriksa jet itu kemarin pagi adalah tim dari perusahaan alidaya bernama Teknika Jaya. Perusahaan yang baru saja Anda tunjuk bulan lalu untuk mengambil alih semua perawatan, kan, Pak Aldo? Aldo tidak bisa bicara. Dan inilah bagian terbaiknya, kata Ilham, jarinya menekan tombol terakhir. Sebuah bagan kepemilikan perusahaan muncul. Teknika Jaya, kata Ilham dengan jelas. Sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri. Pemilik utamanya disembunyikan di balik 3 perusahaan lain. Tapi jika Anda menggali lebih dalam, semua jejaknya kembali ke satu nama. Di layar, nama itu muncul, Aldo. Anda tidak hanya menjebak saya 5 tahun lalu, Aldo, kata Ilham, matanya kini menatap lurus ke musuh bebuyutannya itu. Anda melakukan hal yang sama di sini. Anda menciptakan masalah kecil di aset Amira Group, agar perusahaan, palsu, Anda bisa datang sebagai pahlawan dan menagih biaya perbaikan dan keamanan yang luar biasa mahal. Anda hampir membuat Bu Amira kehilangan kesepakatan triliunan. Bukan karena benci, tapi karena serakah. Ruangan itu hening senyap. Aldo ambruk di kursinya. Wajahnya pucat seperti mayat. Bukti itu telak. Amira mengangkat telepon di mejanya. Bukan ke asistennya, tapi ke kepala keamanan di lobi. Tolong kirim 2 petugas ke ruang dewan. Sekarang. Ada seorang direktur yang harus diantar keluar. Tidak ada yang bersuara saat 2 petugas keamanan berjas rapi masuk ke ruang dewan. Mereka berjalan dengan langkah tegap, langsung menuju Aldo yang masih terduduk lemas, tidak sanggup lagi berkata-kata. Tanpa perlawanan, Aldo digiring keluar dari ruangan yang telah menjadi panggung kekuasaannya, kini menjadi panggung kejatuhannya. Pintu tertutup. Para direktur yang tersisa di ruangan itu tidak berani menatap Amira. Mereka menatap Ilham. Pria yang 1 jam lalu mereka anggap sebagai ancaman, sebagai aib, kini berdiri di sana sebagai penyelamat. Wajah mereka penuh dengan campuran rasa takut, kagum, dan hormat yang baru tumbuh. Amira kembali ke ujung meja. Dia tidak duduk. Rapat hari ini selesai, katanya singkat. Kita lanjutkan minggu depan. Transisi. Musik menjadi lebih tenang namun tetap berwibawa. Seminggu telah berlalu. Berita tentang penangkapan Aldo dan pengangkatan Ilham telah menyebar di internal perusahaan, dikelola dengan rapi oleh Amira sebagai restrukturisasi besar-besaran untuk efisiensi teknologi. Ruang rapat dewan itu kembali terisi. Suasananya kini sangat berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik. Hanya ada antisipasi. Ilham Wisesa masuk ke ruangan. Kali ini, dia mengenakan setelan jas biru dongker yang dipesan khusus, pas di badannya. Dia tidak tampak canggung. Dia tampak kembali ke tempatnya. Dia duduk di salah satu kursi, bukan di kursi utama, dengan tenang. Amira masuk terakhir. Dia berdiri di kursinya, di kepala meja. Dia menatap seluruh dewan. Minggu lalu, kita semua menyaksikan kebenaran. Hari ini, kita memulai lembaran baru. Dia menoleh ke arah Ilham. Pak Ilham Wisesa, secara resmi, saya perkenalkan Anda sebagai Chief Innovation Officer Amira Group. Para direktur bertepuk tangan, kali ini dengan tulus. Tetapi Amira belum selesai. Dia melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menahan napas. Amira melangkah mundur dari kursinya. Kursi CEO. Kursi paling berkuasa di ruangan itu. Dia menatap Ilham, dan di depan semua direksi, di depan semua orang yang menyaksikan taruhan mustahil di hanggar hari itu, Amira sedikit menundukkan kepalanya. Tapi saya punya satu janji lagi yang harus saya tepati,
kata Amira, suaranya jelas dan tanpa keraguan. Dia berjalan ke sisi kursinya, dan memberi isyarat dengan tangannya ke arah Ilham. Sesuai janji saya di hanggar, katanya, mulai hari ini, dalam urusan teknologi, data, dan inovasi dia adalah bos saya. Amira kembali menatap Dewan. Dan dia adalah bos Anda semua. Kita akan mendengarkan arahannya. Amira kemudian menatap Ilham sepenuhnya. Silakan berikan arahan pertama Anda, Pak Ilham. Ilham Wisesa berdiri. Dia tidak berjalan ke kursi CEO yang ditawarkan Amira. Dia tetap berdiri di tempatnya. Dia menatap Amira. Bukan dengan tatapan dendam atas hinaan di masa lalu. Bukan dengan arogansi kemenangan. Dia menatap Amira dengan tatapan seorang pemimpin yang tegas, yang siap untuk kembali bekerja.